Musdes khusus validasi finalisasi, dan penetapan calon penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa, di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap. Kepala Desa Punggur Kecil Adi Kusuma Jaya dalam arahannya menyampaikan, Musdes khusus yang dilaksanakan pada hari ini merupakan rangkaian tahapan yang telah dilakukan oleh desa, di mana Kades selaku penanggung jawab dalam tim relawan pencegahan mewabahnya COVID-19. Adapun yang berhak menerima kelak syarat-syaratnya yang pertama, adalah orang miskin yang kehilangan mata pencaharian akibat COVID-19, dalam keluarga mereka ada yang mengidap penyakit kronis atau menahun. Yang kedua warga miskin perempuan, yang diperkuat sebagai kepala keluarga di rumah tangganya, atau para janda. Yang ketiga keluarga miskin bagi warga yang sudah diberhentikan, seperti tukang yang tidak bekerja lagi, penjaga toko, dan yang lain-lain tapi ada sistemnya. Adi Kusuma Jaya menegaskan kembali, dikeluarkannya aturan dari Kementerian Desa berupa juknis pendataan penerima BLT dana desa, dan disusul dengan penegasannya serta surat edaran Bupati, tentang pedoman pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa, benar-benar dipedomani bersama. Pada kesempatan itu pula Kades Punggur Kecil, dan Wakil Ketua BPD Desa Punggur Kecil membantah isu yang telah beredar di Mensos, bahwa Kades Desa Punggur Kecil dugaan penyimpangan dana bantuan sosial COVID-19, yang disalurkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Alhamdulillah pada hari ini kami Desa Punggur Kecil, bersama relawan dan aparatur desa dari staf, dusun sampai RT RW, melaksanakan validasi penetapan calon penerima BLT dana Desa Punggur Kecil tahun 2020. Alhamdulillah target kita itu 265 KK, tapi sampai hari ini kita masih menginput data karena tadi itu ada masukan dari RT tentang warganya yang ketinggalan untuk didata kemarin. Jadi kami kemarin ada 1 minggu lebih mengadakan survei ke lapangan. Jadi pada hari ini, saat ini kami masih menunggu data tambahannya. Insya Allah nanti siang kita akan menetapkan jumlah penerima BLT Desa Punggur Kecil ini. Di antara syarat-syarat itu kami yang pertama adalah warga miskin yang punya penyakit kronis khusus kepala keluarganya. Yang kedua warga miskin yang perempuan kepala rumah tangga, janda-janda miskin. Dan yang ketiga yang betul-betul miskin, baik pekerja yang diberhentikan, yang tidak bekerja, tukang yang tidak bekerja lagi, penjaga toko dan lain-lain, tapi yang miskinnya. Itu kriteria kami. Nah, jadi kalau untuk BLTDB memang kita belum penyaluran. Jadi hari ini kita baru validasi. Setelah ini insya Allah kalau clear hari ini mungkin dana bisa cair hari ini, insya Allah besok kita sudah salurkan langsung ke penerimanya. Dan masalah kemarin itu adalah kami Punggur Kecil dan Punggur Besar itu diduga ada penyimpangan penyaluran beras bantuan dari gubernur. Alhamdulillah kalau untuk desa kami dari desa bersama tim relawan langsung mengantarkan beras tersebut ke penerima tanpa dikurangi dan tanpa diubah nama-nama orang penerima tersebut. Kecuali di tingkat RT ada kesepakatan antara RT dan penerima untuk membagi rata dengan warga yang lain, sehingga itu kami serahkan kepada RT dan penerima setempat. Jadi insya Allah isu itu kami anggap isu yang tidak benar karena sampai hari ini kami sesuai lengkap dengan bukti, foto dan data penerimanya. Dari hasil yang pada saat ini kami laksanakan di pemerintahan desa, kebetulan tugas dan fungsi daripada Badan Permusyawaratan Desa adalah salah satunya yaitu mengawasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di pemerintahan desa. Adapun isu-isu yang saat ini center di media massa sampai kasus ini ada dugaan penyimpangan yang telah dilakukan, ada sekelompok warga masyarakat yang memberikan yaitu laporan kepada Kajati Kalimantan Barat sebagai yaitu wadah aspirasi, penampung aspirasi daripada masyarakat sebagai BPD Desa Punggur Kecil, menyanggah apa yang telah yaitu dilaporkan oleh warga masyarakat tersebut. Karena berdasarkan realita ataupun fakta yang telah kami laksanakan di lapangan, bahwa beras yang dimaksud itu menggunakan data dari provinsi. Jadi kami selaku pihak pemerintah desa tentunya yang diwakili
oleh tim relawan COVID-19 Desa Punggur Kecil hanya sekedar menyalurkan per kakak. Jadi di situ terdapat 800 lebih kakak yang kita salurkan, yang mana kakak tersebut yaitu berkisar 20 kg beras yang kita laksanakan. Namun mungkin ada kebijakan lain yang mungkin dilaksanakan oleh RT ataupun RW ataupun dusun setempat, yang mana kemungkinan besar memanggil pada pihak warga yang sudah mendapatkan tersebut untuk membagi ataupun memberikan yaitu hasil daripada bantuan tersebut kepada rekan-rekan ataupun warga masyarakat lainnya. Itu bukanlah kebijakan yang diinstruksikan oleh pemerintah desa. Itu kebijakan yang dilakukan oleh individu ataupun RT yang merasa bahwa beras tersebut harus dibagikan merata. Nah, jadi kami melaksanakan itu sesuai dengan juknis petunjuk yang ada berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kalau terkait BLT, pada saat ini kami dari pemerintahan Desa Punggur Kecil baru tahap melaksanakan validasi data, verifikasi data, siapa yang layak, siapa yang tidak layak. Adapun yang layak di sini berdasarkan undang-undang kementerian yaitu sosial yang telah kita terima, berdasarkan undang tersebut bahwa yang menerima BLT dana desa yaitu masyarakat miskin, masyarakat yang tidak mampu. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa dana desa yang disalurkan melalui BLT itu bukan bantuan COVID, perlu kita garis bawahi. Karena banyak beredar pada saat ini bahwa masyarakat menginginkan adanya yaitu pemerataan dalam sistem bantuan ini. Namun di sini kita garis bawahi, ini adalah bukan bantuan COVID. Ini adalah bantuan untuk masyarakat miskin. Dan ada sebagian masyarakat yang mungkin sakit menaun, yang itu perlu dibantu oleh anggaran dana desa yang kita akan laksanakan pada tahap berikutnya. Ini pun pada saat ini kita juga sudah mengumpulkan semua warga-warga masyarakat, khususnya untuk RT, RW, kepala dusun, untuk melihat memverifikasi data-data yang telah kami data melalui relawan COVID-19 Desa Punggur Kecil. Mungkin ada warga-warganya yang ketinggalan untuk didata. Jadi untuk inilah kami mengadakan Musdes. Musdes ini dilaksanakan pada tanggal 5 pada hari ini. Jadi kalau andai kata ada warga ataupun kelompok warga mengatakan bahwa BLT ini ada penyimpangan, silakan saja tempuh jalur hukum. Dan kalaupun ini tidak terbukti penyimpangan daripada segi pelaksanaan kami di pemerintahan desa, maka kami saya mewakili aspirasi daripada pemerintahan desa akan melaporkan kembali atas pencemaran nama baik daripada pemerintahan desa itu sendiri. Dugaan itu sama sekali tidak benar, tidak berdasarkan fakta dan realita. Justru pada saat ini kita buktikan bersama-sama data pada saat ini baru saja kita sesuaikan dengan kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri. Kalimantan Barat, Media Kalbar.